Terima kasih pimpinan. Saya mengucapkan selamat dan sukses untuk para komisioner baru, baik KPU maupun Bawaslu. Mas Hasim khususnya, sahabat saya. Jadi kalau mau rapat, tolong jumlah bilangan wiridnya dikurangi, Pak. Kalau waktu seleksi, boleh sebanyak-banyaknya wirid, biar diterima jadi komisioner, Pak. Mohon maaf ini karena sahabat, jadi saya berani bercanda. Tadi kami menunggu 10 menit, untung tidak sampai 15 menit. Yang pertama, karena ini merupakan perkenalan awal komisioner baru KPU dan Bawaslu, sehingga kami mengapresiasi ketika di awal kali perkenalan ini berharap dari Komisi 2 ada keputusan yang melegitimasi langkah kerja yang sedang dan akan dilakukan. Tetapi kami memandang bahwa pertama yang sangat mendesak sekali terkait dengan persiapan-persiapan ini adalah tentang keberadaan Sekretariat KPU Bawaslu yang ada di daerah-daerah. Adapun tentang proses tahapan seleksi dari komisioner-komisioner yang ada di daerah, kita masih berpegang pada keputusan rapat periode KPU sebelumnya. Selanjutnya, sebetulnya kami ingin bertanya banyak tentang durasi waktu kampanye, karena hal ini juga penting ya dalam rangka memberi ruang elektoral kepada para peserta, baik itu perorangan, partai politik, maupun calon presiden yang akan ikut berlaga di 2024. Tentang regulasi, tentang pengadaan logistik, secara teknis melibatkan banyak lembaga, sehingga diperlukan kesepakatan satu pendapat dan satu regulasi. Terkait dengan digitalisasi tahapan proses pemilu, ini pun juga perlu kesepakatan. Kami sebetulnya juga akan menanyakan pada Mendagri, karena di sini hadir Dirjen Dukcapil, di partai-partai politik saat ini sudah melakukan satu langkah mengikuti tahapan digitalisasi, yaitu elektronik KTA. Lah, pada saat saksi-saksi dari partai politik ini membawa tanda bukti KTA berupa elektronik, ini bagaimana peraturannya di PKPU nanti? Terakhir, tentang penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik ini kita paham betul tentang taat asas hitungan waktu, pemeriksaan, kemudian juga pengambilan keputusan, baik di peradilan umum, Mahkamah Agung, maupun di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, karena ini juga menyangkut lembaga peradilan lain, kita perlu konsultasi juga. Saya mengusulkan kepada pimpinan, sepakat dengan teman-teman fraksi yang lain, hal-hal yang bersifat teknis, kita bahas di dalam rapat koordinasi teknis secara konsinyering gitu. Dan disitulah nanti PKPU yang disusun maupun Perbawaslu yang disusun kita diskusikan secara detail. Tetapi saya mengingatkan, tolong derajat rapat konsultasi ini jangan lagi dijadikan silang pendapat. Gitu. Kita hakikatnya satu. Jangan terus kemudian apa yang sudah disepakati, keputusan rapat konsultasi kan tidak mengikat dan sebagainya. PKPU bekerja berdasarkan konstitusi dan sebagainya. Padahal kita juga punya kepentingan, tidak boleh membuat norma baru di luar konstitusi itu. Saya rasa itu pimpinan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.